Selanjutnya perkenalkan, nama saya Gede Arta, NPM 221057. Di sini saya akan jelaskan tentang fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana telah diketahui, teknologi informasi dan komunikasi itu mempunyai 4 fungsi utama dalam aktivitas pembelajaran. Yang pertama, teknologi informasi sebagai alat. Sebagai alat, di sini yang dimaksudkan adalah sebagai alat bantu bagi pengajar ataupun siswa untuk membantu bidang pembelajaran. Misalnya kata, angka dalam pembuatan database, kemudian dalam membuat program administrasi siswa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau istilah kerennya sains. Teknologi dalam hal ini yaitu bagian daripada disiplin ilmu. Bagian daripada disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh siswa. Contohnya, teknologi informasi komunikasi ini sudah menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah di dalam pembelajaran. Jadi sudah ada nilainya yang khusus untuk teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, teknologi informasi menjadi bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran. Dalam hal ini dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi dengan berbantuan komputer. Itu sudah jelas bahwa komputer itu bisa sebagai media, sebagai alat bantu dalam penguasaan materi di bidang pembelajaran. Kemudian dalam hal ini juga dimaksudkan posisi teknologi adalah tidak ubahnya daripada bagai seorang guru yang berfungsi sebagai fasilitator, transmitter, motivator, dan evaluator. Dalam hal ini yang dimaksudkan fasilitator yaitu memfasilitasi. Kemudian transmitter sebagai pancaran. Kemudian motivator, mendorong. Kemudian evaluator sebagai penilai. Selanjutnya yang keempat yaitu teknologi informasi dan komunikasi juga berfungsi untuk memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi mutakhir. Yang dalam pelaksanaannya paling tidak mereka akan menaruh keuntungan kepada kita yang berupa satu sebagai motivasi yang seperti dijelaskan tadi. Kemudian dalam pelaksanaan pendidikan agar bisa lebih apresiatif dan berinovatif dan berkreatif. Nah, selanjutnya nomor 2, memberikan kesempatan luas pada pendidik dan peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada untuk memperoleh sumber informasi yang tidak terbatas. Jadinya dengan kemunculan teknologi informasi dan komunikasi ini, dengan berbagai program yang ditawarkan, itu sudah mengubah jutaan manusia di dunia. Mengubah jutaan manusia dalam ini yang dimaksudkan yaitu peradaban, kegiatan yang dulunya kegiatan masih sifatnya keterbelakang sekarang menjadi maju. Yang dulunya kegiatan masih yang bisa lambat sekarang sudah menjadi cepat. Yang dulunya masih bersifat lokal serba manual sekarang menjadi digital. Itu yang ditawarkan, ya tentunya tidak terlepas dari dampak positif yang sudah dijelaskan tadi, dan ada juga tentunya dampak negatif yang diberikan kepada manusia. Nah, contohnya kalau dalam dampak negatif tentunya itu dalam hal moralitas. Misalnya teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi bagian media penyebaran berbagai perilaku yang melanggar norma-norma agama, norma-norma susila, norma-norma sosial. Jadi contohnya penyebaran seperti penyebaran video porno, kemudian penyebaran hacker, kemudian penipuan-penipuan terhadap masyarakat,
dengan adanya penipuan pengurasan berupa akun-akun palsu, pengurasan tabungan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, itulah contoh dampak yang negatif yang diberikan kepada kita dari kemajuan teknologi ini. Kemudian selanjutnya mereka adalah merupakan suatu media komunikasi ya, sebagai alat, seperti yang saya bilang tadi, sebagai alat bantu kepada kita guru dan dapat menciptakan berbagai situasi baru dalam kelas, di dalam proses pembelajaran. Karena itu merupakan sebagai alat bantu, jelas menunjang guru ataupun siswa untuk bisa menciptakan situasi pembelajaran yang efektif. Jadinya bagaimana sistem guru untuk menyampaikan pelajaran melalui media untuk tidak membosankan kepada siswa. Jadi siswa pun dapat menerima secara cepat dan menyenangkan. Saya kira itu penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.